Jika kau bisa, aku rela jadi istrimu. Kisah nyata dari seorang pria desa yang hanya bekerja sebagai pengrajin bambu, dihina habis-habisan oleh seorang pembalap MotoGP terkenal karena mimpinya ingin membuat motor sendiri. Tapi siapa sangka dunia akhirnya berpaling padanya. Komentar sekarang. Asal kota kamu dari mana? Yuk, absen di kolom komentar dan kita lihat. Siapa yang paling banyak nonton video ini? Tonton sampai akhir. Karena twistnya akan membuat kamu terdiam. Di antara gemerisik dedaunan dan semilir angin yang menyapu ladang-ladang hijau, terdengar suara ketukan halus. Bambu dipotong, dibelah, dianyam. Itulah irama hidup Juna, pria 27 tahun, tinggal di sebuah desa kecil di lereng gunung, jauh dari gemerlap kota dan suara mesin bertenaga tinggi. Di rumah kayu sederhana peninggalan ayahnya, Juna menjalani keseharian sebagai pengrajin bambu. Namun, di balik jemarinya yang cekatan merangkai anyaman, tersembunyi impiannya yang lebih keras dari baja, membuat sepeda motor dengan tangannya sendiri. Bukan untuk dipamerkan, bukan pula untuk dijual, tapi untuk membuktikan bahwa mimpi tak mengenal garis keturunan, pangkat, atau tempat lahir. Ia bukan insinyur. Ia tak pernah kuliah teknik. Bahkan, ijazah SMA-nya pun sempat tertahan karena tunggakan SPP. Tapi ia punya satu hal yang membuatnya terus berjalan, keyakinan bahwa dirinya bisa. Setiap malam, ketika lampu-lampu rumah warga mulai padam, bengkel kecil di belakang rumah Juna justru menyala. Dengan penerangan dari lampu bekas yang disambung kabel ala kadarnya, ia membuka buku catatan tebal yang penuh coretan tangan, sketsa mesin, perhitungan torsi, hingga bentuk-bentuk rangka yang tak lazim. Semua berasal dari pengamatan diam-diam, artikel bekas, dan obrolan warung kopi dengan mekanik kota yang pernah nyasar ke desanya. Di dinding bengkel itu, terdapat satu gambar yang tak pernah ia lepas pandang. Sebuah motor futuristik dengan desain sederhana. Di pojoknya tertulis dengan tulisan tangan yang mulai memudar. Bukan cepat yang kucari, tapi bijak. Motor bijak untuk dunia yang sembrono. Gambar itu ia buat 10 tahun lalu, saat ia masih kelas 2 SMA. Di masa itu, semua orang menertawakannya. Guru teknik mesin bilang itu terlalu utopis. Teman-temannya mengejek. Ngimpi bikin motor, rumah aja masih numpang warisan. Namun ejekan tak pernah membuat Juna surut. Justru dari cemooh itu, lahirlah tekad. Baginya, keraguan orang lain adalah bahan bakar semangat. Setiap hari, di sela membuat kursi bambu atau sangkar burung, ia menyisihkan sisa kayu, baut, bahkan potongan besi tua yang dibuang orang. Perlahan-lahan, ia mulai menyusun. Ia tak punya alat las modern, tak ada mesin CNC, tapi ia punya sabar. Ia punya kehendak. Pernah suatu malam, saat hujan deras mengguyur, atap bengkel bocor besar. Sketsanya basah. Buku catatan yang ia isi selama bertahun-tahun hancur lebur. Ia hanya duduk mematung, memeluk lembaran yang mulai luntur, tubuhnya menggigil. Malam itu ia menangis. Bukan karena kehilangan kertas, tapi karena rasanya seperti dunia tak ingin ia berhasil. Namun pagi harinya, dengan mata bengkak dan suara parau, ia kembali bekerja. Ia mulai menyalin ulang sketsa dari ingatan. Jika semua bisa hilang dalam semalam, maka aku akan menulisnya kembali tiap hari, gumamnya. Juna bukan tipe pria yang banyak bicara. Ia lebih sering diam, bahkan kepada warga sekitar. Karena ia tahu, semakin tinggi suara mimpi, semakin nyaring pula cemooh yang akan datang. Maka ia memilih jalan sunyi. Jalan yang hanya ditemani suara mesin kecil rakitannya, dan doa lirih yang ia ucapkan setiap kali hendak tidur. Wahai engkau yang maha menyusun takdir, jika benar ini jalan yang kau tulis untukku, maka kuatkan langkahku. Jika tidak, maka kuatkan pula aku untuk menerimanya. Ia tak pernah menyebut nama. Tapi tiap doa itu selalu ia kirim ke langit, berharap bahwa seseorang di atas sana mendengar dan mencatat usahanya. Suatu pagi, ketika embun belum sepenuhnya sirna, Juna duduk di tepi jalan desa sambil memutar baut kecil di tangannya. Di kejauhan, suara raungan mesin motor terdengar mendekat. Tidak seperti motor-motor warga, suara ini berat,
dalam, dan melengking seperti suara yang ia dengar dari siaran balapan dunia. Motor itu berhenti tepat di depan bengkel kecilnya. Debu naik, mata warga mulai mengintip. Dan dari balik helm hitam mengkilap, turunlah seseorang dengan jaket kulit bertuliskan nama besar. Cairo Reynald, pembalap internasional, idola dunia balap. Warga tertegun. Tapi Juna? Ia hanya menatap tanpa bicara. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu, mimpinya sedang diuji. Babak kehidupan akan segera berubah, bukan oleh tangan siapa-siapa, tapi oleh keyakinan yang diam-diam tumbuh dari anyaman bambu dan tekad yang tak bisa dipatahkan. Suara mesin besar itu masih menggema di antara dinding-dinding rumah warga. Di sudut desa yang biasanya hanya dipenuhi suara ayam, sapi, dan obrolan ringan di warung kopi, tiba-tiba dunia terasa berbeda. Motor sport berwarna merah metalik itu berdiri megah di depan bengkel bambu milik Juna. Kontras, seperti patung mahal yang tersesat di antara rak-rak tua. Juna berdiri diam, mata tajamnya menatap pria di balik helm hitam yang kini melepasnya dengan gerakan perlahan. Seseorang yang tak pernah ia bayangkan akan berdiri sedekat ini. Cairo Reynald, pembalap internasional, ikon otomotif dunia, yang namanya terpampang di baliho-baliho iklan, disebut-sebut dalam majalah, dan dielu-elukan dalam siaran balap. Cairo turun dari motornya. Kaca helm yang ia angkat memperlihatkan wajah percaya diri, tegas, dan nyaris angkuh. Kacamata hitam tergantung di kerah jaket kulitnya. Ia melangkah mendekati Juna dengan gaya khas orang kota, cepat, padat, dan tanpa basa-basi. "Apa ini bengkel milikmu?" tanyanya datar. Juna mengangguk. Tak ada senyum. Tak ada tawa. Hanya keheningan yang berat seperti udara sebelum badai. "Aku dengar dari orang kota. Di desa ini ada orang yang ngaku bisa bikin motor dari bambu dan rongsokan," lanjut Cairo sambil tertawa kecil. "Apa itu kamu?" Sekilas, terdengar seperti pertanyaan biasa. Tapi di balik nada itu, ada sindiran yang tajam. Juna tahu. Ia sudah cukup lama hidup untuk paham kapan seseorang benar-benar penasaran, dan kapan seseorang datang hanya untuk merendahkan. "Aku tidak pernah ngaku," jawab Juna datar. "Aku cuma mencoba." Cairo menoleh ke sekeliling bengkel, menilai dengan mata yang jelas tak bisa menyembunyikan rasa heran bercampur cemooh. Ia melihat rangka-rangka tua, mesin bekas, ket mengelupas, dan papan sketsa yang ditempel seadanya. Semua tampak seperti serpihan mimpi anak kecil. Tak terurus, rapuh, nyaris putus asa. "Motor bijak," katanya. Cairo mencibir. "Kamu kira dunia ini butuh motor bijak? Dunia ini butuh motor cepat. Bukan dongeng." Juna tak menjawab, tapi matanya menatap dalam, tenang, seperti danau yang menyimpan badai di bawahnya. Warga mulai berdatangan. Mereka berdiri di kejauhan, berbisik-bisik, menebak-nebak apa yang sedang terjadi. Beberapa bahkan mulai merekam diam-diam. Nama Cairo terlalu besar untuk tidak dikenali. Tapi mereka semua tahu satu hal. Juna bukan tipe orang yang suka diganggu, apalagi dihina. Cairo merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan selembar foto. Ia menunjukkannya pada Juna. "Ini motor prototipe terbaru buatan timku. Harganya bisa beli seluruh desa ini. Ini motor masa depan. Jadi saat aku dengar ada pria desa yang bilang bisa bikin motor sendiri, aku tertarik. Tapi setelah kulihat sendiri, aku kecewa." Juna menerima foto itu, melihatnya sekilas, lalu meletakkannya di atas meja kayu yang sudah lapuk. "Aku gak butuh kekagumanmu, juga gak minta pengakuanmu. Aku bukan berlomba dengan siapapun." "Sayangnya dunia tidak seperti itu," balas Cairo. "Kalau kamu bikin sesuatu, dan kamu bilang itu hebat, kamu harus siap dibandingkan." Hening kembali menyeruak. Bahkan suara ayam di kejauhan seolah menahan kokoknya. Cairo menatap Juna lama, lalu tersenyum sinis. "Kalau kamu bisa bikin motor yang bisa jalan, aku rela nganterin kamu keliling Indonesia pakai motor buatanmu itu. Tapi kalau tidak, jangan lagi buang-buang waktu hidupmu untuk hal yang mustahil." Ucapannya menggema di kepala Juna. Kata-kata itu bukan sekadar tantangan, itu penghinaan. Namun di hadapan semua itu,
Juna tetap berdiri. Tak mengangkat suara, tak melawan. Karena bagi Juna, kehormatan tak dibuktikan dengan teriakan, tapi dengan hasil. Kalau aku bisa kau janji? Tanya Juna akhirnya, suara dalam dan penuh ketegasan. Kairo terkekeh. Janji? Aku bukan hanya janji. Kalau kamu bisa, aku bahkan rela jadi istrimu sekalian. Warga tertawa. Beberapa wanita muda menutup mulutnya, menahan tawa bercampur kaget. Juna hanya diam. Kata-kata itu menusuk, tapi bukan karena lucu. Karena ia tahu, orang yang mengejek dengan ringan biasanya menyembunyikan ketakutan yang lebih besar dari apa yang mereka tertawakan. Baik, ucap Juna singkat. Aku terima. Kairo menepuk-nepuk bahu Juna 2 kali, seperti menepuk anak kecil yang sedang berhalusinasi. Sampai jumpa di kenyataan. Ia kembali ke motornya, menyalakan mesin, lalu melesat pergi, meninggalkan debu dan tawa yang menggantung di udara. Tapi Juna tidak ikut tertawa. Matanya justru menatap tanah dengan pandangan yang tak bisa dijelaskan, seperti bara yang perlahan menyala dari dalam. 1 jam setelah kepergian Kairo, Juna duduk sendirian di dalam bengkelnya. Ia menatap foto motor prototipe yang tadi ditunjukkan padanya. Diperhatikannya setiap detail, bukan untuk meniru, tapi untuk belajar. Dan malam itu, dengan obeng di tangan dan suara jangkrik menemani, ia mulai membuka kembali lemari besi kecil peninggalan ayahnya. Di dalamnya, tersimpan potongan mesin tua, cetakan manual, dan secari kertas berwarna kuning kecoklatan. Di sana, tertulis, anak lelaki bukan dilihat dari siapa ayahnya, tapi dari apa yang ia perjuangkan. Air matanya menetes. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, perjuangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Dan kali ini, bukan hanya mimpi yang dipertaruhkan, tapi harga dirinya sebagai manusia yang selama ini diragukan. Malam setelah kepergian Kairo tidak seperti malam-malam sebelumnya. Udara desa yang biasanya sejuk kini terasa sesak, seolah ikut menyerap beban pikiran Juna yang kian menggelap. Di sudut bengkel bambunya, ia duduk membisu dengan tangan masih menggenggam lembaran kertas tua dari almari peninggalan ayahnya. Suara jangkrik yang nyaring tak mampu menutupi gemuruh yang berkecamuk dalam dadanya. Kairo tidak hanya datang membawa tantangan, tetapi juga menusuk harga dirinya sebagai manusia. Bukan soal taruhan, bukan pula soal janji kosong menjadi istri, tapi soal bagaimana seluruh identitas Juna, impian, keyakinan, dan kehormatannya, diperlakukan seperti lelucon di depan mata orang-orang yang selama ini juga meragukannya. Warga desa, yang biasanya acuh pada apa yang dilakukan Juna, kini justru semakin sering berdatangan ke bengkelnya. Tapi bukan untuk membantu. Mereka datang membawa rasa ingin tahu yang dibungkus tawa dan gumaman tak percaya. Katanya ditantang pembalap kota. Ya? Kau serius mau lawan Kairo? Jangan mimpi, Jun. Kalau kalah, kau bisa apa? Malu sendiri. Nanti. Juna hanya menanggapi dengan diam. Tapi di balik diam itu, jiwanya seperti retak perlahan. Bukan karena dia takut gagal, melainkan karena kini semuanya jadi tontonan. Usaha yang dulu sunyi, kini dikerubungi ekspektasi dan hinaan sekaligus. Semua mata mengarah padanya. Dan dia tahu, satu kesalahan saja seluruh impiannya akan jadi bahan tertawaan seumur hidup. Selama berhari-hari, ia mengurung diri di bengkel. Pagi menjadi sore, sore larut ke malam, dan malam disambut dengan mata sembab yang tak kunjung lelap. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Apa aku terlalu sombong karena menerima tantangan itu? Tanyanya dalam hati. Tapi setiap kali keraguan itu datang, ia teringat sorot mata Kairo saat berkata, "Jangan buang-buang waktu hidupmu." Itulah kalimat yang membuat Juna marah. Bukan karena dikatakan oleh Kairo, tapi karena sebagian dari dirinya percaya itu benar. Ia mulai bimbang. Siapa yang lebih sombong? Orang kota yang datang membawa arogansi, atau dirinya yang tetap keras kepala dengan mimpi yang belum terbukti? Di tengah pergolakan batin itu, datanglah seseorang yang tak ia sangka. Mak Mah, perempuan tua penjaga warung di ujung desa yang sudah seperti ibunya sendiri sejak kecil.
Ia datang membawa termos teh hangat dan 2 potong ketela kukus. Aku tahu kau gak lapar, Jun, ucapnya, sambil meletakkan nampan di atas meja. Tapi kadang, tubuh juga butuh bukti bahwa kita masih mau bertahan. Juna hanya mengangguk kecil. Mah menatapnya tajam. Kau tahu kenapa kau harus tetap lanjut? Juna tidak menjawab. Karena jika kau mundur sekarang, bukan hanya mimpi yang kau biarkan mati, tapi juga harga dirimu yang selama ini kau bangun diam-diam. Perkataannya sederhana, tapi seperti palu yang menghantam tepat ke dada. Juna terdiam lama. Lalu akhirnya membuka suara, pelan namun tegas. Aku gak takut gagal, Mah. Aku cuma takut semua orang benar soal aku. Mah tersenyum kecil. Kau tahu siapa yang paling takut dalam hidup ini? Bukan orang miskin. Bukan juga orang lemah. Tapi orang yang sudah separuh jalan, lalu memilih mundur. Juna menunduk. Matanya mulai berkaca. Kalau kau kalah nanti, kalah karena sudah mencoba adalah kemuliaan. Tapi kalau kau berhenti sebelum melangkah, itu namanya bunuh diri pelan-pelan. Ucapan Mah mengendap dalam benak Juna. Ia ingat betul, sejak kecil ia bukan anak yang dipuji. Nilainya biasa-biasa saja. Tak pernah menang lomba. Tak pernah dianggap istimewa. Tapi semua itu justru membuatnya mencintai proses. Ia tahu rasa lapar. Ia tahu artinya bekerja keras bukan untuk kehebatan, tapi hanya supaya bisa bertahan. Malam itu, Juna mengambil sepotong besi tua dan mulai membentuk ulang rangka motornya. Ia tahu, waktu tak akan menunggu. Kairo pasti menganggapnya hanya candaan. Tapi bagi Juna, ini bukan tentang menang atau kalah. Ini soal melampaui dirinya sendiri. Tangannya luka. Pelipisnya terkena besi. Tapi Juna tetap diam. Ia tak mengeluh. Karena dalam setiap derit obeng, setiap bunyi palu, setiap tetes peluh ada satu hal yang ia pertaruhkan. Egonya sebagai laki-laki, yang selama ini hanya diam dianggap tidak mungkin. Hari-hari selanjutnya, warga desa melihat pemandangan yang tak biasa. Juna tak lagi menghindari tatapan mereka. Ia justru mulai terbuka. Ia menyambut siapapun yang datang dengan senyum kecil. Tapi di balik itu, ia tetap bekerja lebih keras dari sebelumnya. Beberapa pemuda mulai ikut membantu, walau hanya sekadar memungut baut atau mengelap oli. Entah mengapa, semangat Juna menular. Semakin ia diam, semakin orang-orang penasaran. Di malam ke-12 setelah tantangan itu, Juna berdiri sendiri di tengah bengkel, menatap setengah rangka motor yang kini mulai terbentuk. Wajahnya penuh luka gores dan tangan yang melepuh. Tapi ada cahaya yang berbeda di matanya. Bukan ambisi, tapi keyakinan. Dengan suara parau, ia berbisik ke langit. Wahai engkau yang tahu isi dada manusia, aku tidak minta dibela, tidak pula dimenangkan. Tapi jika aku salah jalan, tunjukkan. Dan jika aku benar, kuatkan. Angin berhembus lembut, seolah menjadi jawab yang tak bersuara. Malam itu, Juna tidak lagi merasa kecil. Ia tidak sedang menantang pembalap, bukan pula dunia. Ia sedang menantang egonya sendiri, bagian dari dirinya yang dulu sempat percaya bahwa ia memang tak akan pernah berhasil. Dan disitulah letak ujian sejati. Bukan soal seberapa keras dunia menjatuhkanmu, tapi seberapa dalam kamu bisa menggali keberanian untuk tetap berdiri. Subuh baru saja menyentuh langit desa ketika suara ketukan pelan terdengar dari pintu bengkel. Juna, yang semalaman tertidur di lantai beralas karung goni, membuka matanya perlahan. Tubuhnya masih pegal, tapi detak jantungnya langsung terhenti sesaat ketika ia membuka pintu dan melihat siapa yang berdiri di ambang. Rani. Ia mengenakan kerudung tipis dan membawa termos kecil serta sebungkus makanan hangat. Perempuan yang dulu hanya datang sesekali ke warung Mah, kini berdiri di depan Juna dengan wajah yang tak lagi asing, tapi juga tak pernah sepenuhnya dekat. Pagi, Jun. Suaranya pelan, nyaris bergetar. Juna terdiam. Ia tak pernah menyangka akan melihat Rani di pagi sepi seperti ini. Terakhir kali mereka berbicara serius adalah 2 tahun lalu, saat Rani memilih melanjutkan kerja di kota, dan Juna tetap bertahan di desa dengan mimpinya yang belum jadi rupa.
Aku dengar tentang tantangan itu, lanjut Rani sambil tersenyum getir. Aku juga dengar kamu gak mundur. Juna menunduk, mencoba menahan sesuatu di dadanya yang seperti hendak tumpah. Ia masih ingat bagaimana dulu Rani sempat berkata, kamu terlalu keras kepala dengan mimpi yang gak semua orang bisa lihat, Jun. Dulu, kalimat itu terasa seperti penolakan. Tapi pagi ini, ada nada berbeda dalam suara Rani. Seperti seseorang yang akhirnya mengerti sesuatu yang dulu terasa absurd. Aku bawa sarapan. Kupikir kamu butuh tenaga. Juna mengangguk. Perlahan. Mereka duduk di bangku kayu yang mulai keropos. Rani menuang teh hangat ke dalam gelas plastik kecil. Udara pagi mulai naik. Aroma teh menyatu dengan dinginnya kabut. Rani memandang ke arah rangka motor yang belum utuh di pojok bengkel. Tangannya menyentuh sebuah baut yang tergeletak, lalu berkata lirih. Kamu gak pernah benar-benar berhenti ya, Jun? Aku sempat hampir berhenti, jawab Juna jujur. Tapi semakin aku ingin mundur, semakin aku merasa aku akan mati pelan-pelan. Rani menoleh. Matanya mulai berkaca. Ia tidak menangis, tapi terlihat jelas bahwa hatinya sedang bertarung. Ia tahu Juna bukan sekadar keras kepala. Ia tahu betapa besar luka yang selama ini Juna pendam, bukan dari dunia luar, tapi dari orang-orang terdekat yang tak pernah benar-benar percaya. Aku dulu pikir kamu ngotot karena pengen kelihatan hebat, ucap Rani, suaranya pelan. Tapi sekarang aku sadar, kamu cuma gak pengen hidup dengan menyerah. Keheningan mengikat mereka sejenak. Tidak ada yang bicara. Hanya suara dedaunan yang bergesek dengan angin. Lalu Rani berkata, dengan suara pelan namun tegas. Kalau kamu teruskan ini, kalau kamu sampai bisa bikin motor itu jalan, aku janji, Jun. Aku akan berdiri di sebelahmu. Di depan siapapun. Aku gak akan sembunyi lagi. Juna menoleh pelan. Nafasnya tercekat. Kalimat itu tidak seperti pengakuan cinta. Itu bukan rayuan. Itu adalah pernyataan dari seorang perempuan yang selama ini menjauh, kini berdiri dan berkata, aku akan ikut di garis depanmu, kalau kau berani teruskan jalan ini. Aku gak minta kamu percaya padaku sekarang, bisik Juna. Rani menatapnya tajam, tapi lembut. Aku gak datang untuk percaya. Aku datang karena aku akhirnya sadar. Aku yang salah. Aku yang terlalu takut untuk ikut jalan di tempat yang belum ada petanya. Ia berdiri, mengambil tasnya. Tapi sebelum melangkah pergi, ia berkata lagi, lebih dalam dari sebelumnya. Kalau kamu bisa, aku rela jadi istrimu. Tapi bukan karena kamu menang taruhan. Bukan karena kamu hebat. Tapi karena kamu laki-laki yang tidak berhenti berdiri ketika semua orang menyuruh duduk. Juna terdiam. Kata-kata itu membekas lebih tajam dari tantangan Kairo. Karena kali ini, bukan ego yang diuji, tapi hatinya sendiri. Rani pergi tanpa menoleh. Langkahnya perlahan, tapi penuh makna. Ia tahu, kalimat tadi bukan janji ringan. Tapi ia juga tahu, Juna bukan lelaki yang akan menagih janji dengan paksa. Ia akan membuktikan, bukan dengan kata, tapi dengan hasil. Hari-hari setelah itu, semangat Juna kembali menyala. Bukan karena Rani datang membawa teh atau makanan. Tapi karena akhirnya, ada seseorang yang tak hanya melihat usahanya, tapi juga percaya bahwa dirinya layak untuk diperjuangkan. Dan dalam keheningan malam berikutnya, ketika bintang bertaburan dan suara jangkrik bersahutan, Juna menengadah ke langit, dengan suara yang pelan namun penuh harap. Wahai engkau yang mengatur segala pertemuan, jika kehadirannya adalah ujian, maka kuatkan aku untuk menjaganya. Tapi jika ia adalah anugerah, maka ajarkan aku cara bersyukur tanpa lupa diri. Malam itu, bukan hanya motor yang mulai tersusun, tapi hatinya juga. Tak lagi dipenuhi amarah atau keraguan, melainkan tekad yang dibingkai oleh keyakinan dan rasa cinta yang mulai tumbuh kembali. Karena dalam hidup, kadang kita tidak hanya butuh pembuktian untuk dunia, tapi juga untuk seseorang yang diam-diam menunggu kita menang melawan diri sendiri. Minggu keempat setelah kedatangan Kairo dan janji Rani membuat suasana bengkel Juna berubah total. Bukan karena tempat itu menjadi lebih mewah atau alatnya semakin canggih, tidak sama sekali.
Tapi karena atmosfernya kini dipenuhi dengan rasa percaya, meski masih dibalut sunyi, keyakinan yang lahir bukan dari hasil, melainkan dari proses yang benar-benar dijalani dengan seluruh luka dan tenaga. Bengkel itu tak lebih dari bangunan kayu tua dengan dinding setengah lapuk dan atap seng yang selalu bocor jika hujan turun deras. Namun di tempat itulah, Juna membangun sesuatu yang lebih dari sekadar kendaraan. Ia sedang membangun dirinya sendiri, menyusun kembali harga diri yang sempat diinjak oleh keraguan, tawa sinis, dan kenyataan pahit. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, Juna sudah bangun. Ia menyalakan lampu minyak, menyapu lantai bengkel, dan merapikan perkakas sederhana yang sebagian besar dibelinya dari loakan. Sisanya ia rakit sendiri dari benda-benda bekas. Di satu sudut, teronggok mesin tua milik ayahnya yang sudah bertahun-tahun tak menyala. Kini ia bongkar ulang dan poles perlahan. Hari itu, panas menyengat, dan keringat mengalir deras dari pelipisnya. Tapi tak satu pun keluhan keluar dari bibir Juna. Tangannya menghitam oleh oli, lengan dan bahunya memar karena tertimpa rangka baja yang nyaris ambruk, tapi ia terus berdiri. Saat sebagian orang berpikir, rumah adalah tempat untuk pulang, bagi Juna, bengkel ini adalah rumahnya. Disinilah ia merasa hidup. Disinilah ia merasa punya arah. Dan justru di antara tumpukan rongsokan besi itu, ia menemukan harapan yang selama ini dicari orang di gedung-gedung tinggi. Beberapa anak muda desa mulai datang, bukan karena ingin membantu, tapi karena penasaran. Tapi anehnya, setelah melihat Juna bekerja dalam diam dan sungguh-sungguh, satu persatu dari mereka mulai menawarkan tangan. Jun, aku bantu pegangin kalau kamu ngelas. Jun, tadi aku lihat ada motor tua dijual murah di pasar loak. Mungkin bisa buat donor rangka. Aku bisa cat, walau cuma pernah ngewarnain pagar rumah. Dan Juna tidak menolak. Ia tahu, bantuan tulus tidak datang dari keinginan untuk ikut terkenal. Bantuan tulus datang dari getaran hati yang ikut tersentuh oleh kerja keras seseorang. Seminggu kemudian, sudut bengkel itu berubah menjadi area kerja yang lebih rapi. Rangka motor buatan Juna mulai berdiri tegak, meski belum sempurna. Kabel-kabel ia sambung secara manual. Speedometer bekas ia benamkan di dashboard kayu yang ia ukir sendiri. Tidak modern, tapi penuh karakter. Di tembok kayu bengkel, ia menggantungkan lembaran kertas dengan tulisan tangan. Yang kamu lihat mungkin rongsokan, tapi yang aku lihat adalah kemungkinan. Kalimat itu menjadi mantra bagi semua yang datang. Karena memang itulah kenyataannya. Motor ini tak dibuat dari alat-alat mahal, tapi dari sisa-sisa dunia yang pernah dianggap tak berguna. Malam harinya, hujan deras turun. Angin mengguncang atap bengkel. Genangan air mulai masuk lewat celah pintu. Juna yang masih menyambung kabel kelistrikan tak bergeming. Bahkan saat lampu padam dan hanya tersisa cahaya lilin kecil di sudut meja, ia terus bekerja. Tiba-tiba suara pintu diketuk. Rani muncul, basah kuyup, wajahnya cemas. Jun, kau harus istirahat. Bengkelmu hampir kebanjiran. Tapi Juna menatapnya tenang. Tangan masih memegang solder yang sudah tidak menyala. Kalau aku berhenti malam ini, aku harus mulai ulang dari nol besok. Rani mendekat, duduk di sampingnya, lalu menggenggam tangannya yang kasar dan penuh luka. Tapi kau bukan mesin, Jun. Tubuhmu bisa rusak. Juna menatap matanya dalam. Dan di balik tatapan itu, ada pergolakan yang selama ini ia simpan rapat. Aku tahu tubuhku bisa rusak, Ran. Tapi yang lebih rusak adalah hatiku. Kalau aku gak selesaikan ini. Mata Rani berkaca. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengangguk, lalu duduk di pojok, menyalakan senter dari ponselnya, dan menyorot bagian mesin yang masih terbuka. Malam itu, mereka tak bicara banyak. Tapi kehadirannya cukup menjadi pelindung bagi rasa lelah yang nyaris membunuh semangat Juna. Ketika hujan reda menjelang subuh, suara jangkrik kembali terdengar. Dan di tengah ruangan itu, Juna berdiri di depan motor setengah jadi, memandangnya seperti seorang ayah yang menatap anak pertamanya. Dalam hati, ia berbisik, "Wahai engkau yang tahu isi tiap mimpi, jika semua ini hanya ujian,
maka jangan biarkan aku melewatinya dengan sombong. Tapi jika ini adalah jalan yang kau buka untukku, maka tuntun aku agar tak lupa daratan. Rani tersenyum lirih. Ia tahu, motor itu belum selesai. Tapi ada yang sudah utuh malam itu, iman Juna kepada dirinya sendiri. Dan ketika pagi menembus celah-celah dinding bengkel, Juna menyadari satu hal, bukan soal seberapa megah tempatmu bekerja, tapi seberapa dalam hatimu meyakini pekerjaan itu sebagai jalan hidupmu. Di rumah bengkel dari rongsokan itulah, sebuah harapan mulai tumbuh. Bukan dari logam mahal atau teknologi mutakhir, tapi dari tangan manusia yang menolak tunduk pada nasib. Langit pagi itu tak seperti biasanya. Burung-burung memang masih berkicau, embun masih menggantung di ujung daun, tapi udara terasa berbeda, padat, penuh harap, dan sedikit menakutkan. Hari itu adalah hari di mana segalanya akan diuji. Bukan oleh orang lain, melainkan oleh logika, oleh kenyataan, dan oleh mesin itu sendiri. Juna berdiri tegak di tengah bengkel. Di hadapannya, motor yang telah ia rakit dengan tangan sendiri kini berdiri utuh, seolah memiliki jiwa. Warnanya bukan mencolok, tidak ada garis aerodinamis khas kendaraan balap, tapi ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dalam desainnya, jiwa. Motor itu tampak seperti bukan buatan pabrik, tapi hasil perenungan panjang seseorang yang terlalu lama diam dan terlalu sering diragukan. Ia menatap tiap bagiannya satu persatu, rangka yang disambung dari potongan besi bekas, roda yang ia kalibrasi sendiri dengan alat ukur seadanya, jok yang ia jahit dari kulit sintetis sisa sofa tetangganya, dan mesin tua yang telah ia bongkar pasang berkali-kali sampai tak terhitung. Semuanya tampak pas. Tapi ia tahu, logika mekanik tidak bisa dikompromikan dengan harapan. Motor ini hanya akan hidup jika semua berjalan tepat. Di luar, beberapa warga sudah berkumpul. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat suasana semakin tegang. Mereka tak membawa kamera, tak mengacungkan ponsel. Mereka hanya berdiri, diam, dan menunggu. Karena untuk pertama kalinya, mereka penasaran bukan karena ingin menertawakan, tapi karena ingin melihat apakah mimpi yang dirakit dari rongsokan benar-benar bisa menyala. Rani datang lebih pagi dari biasanya. Ia membawa air minum dan handuk kecil. Tanpa banyak kata, ia menyerahkannya kepada Juna. Dan dalam satu lirikan mata, Juna tahu bahwa apapun yang terjadi hari ini, Rani tidak akan pergi. Juna mengambil kunci kontak yang ia buat sendiri dari plat logam kecil. Tangannya gemetar. Bukan karena takut gagal, tapi karena di momen ini, semua luka, semua ejekan, semua doa, semua usaha, berkumpul dalam satu tarikan tuas. Ia menunduk sejenak. Dalam hati, ia berseru, "Wahai engkau yang menghidupkan yang mati, jika ini memang waktunya, maka izinkanlah mesin ini bersuara. Jika belum, maka kuatkan hatiku untuk memperbaiki yang salah." Senyap, ia masukkan kunci. Menarik coke perlahan. Memutar starter manual dengan kaki. Kali. 2 kali. 3 kali. Tak ada suara. Hanya derit besi. Penonton mulai gelisah. Ada yang menghela napas. Tapi Juna tak gentar. Ia menatap mesin, menyesuaikan sedikit pada kabel karburator, dan menatapnya seolah berbicara. "Kau bukan sekadar mesin. Kau saksi," bisiknya. Ia kembali menendang starter. Brak, brak, brak. Lalu, gerer tetetetetetetete. Gerer kakak. Gerer tetetetetetete. Suara parau. Berak, serak. Tapi hidup. Semua orang membeku. Rani menutup mulutnya. Air matanya luruh begitu saja. Mesin itu hidup. Asap putih keluar dari knalpot rakitan. Bunyinya tidak sempurna. Bergetar, kadang tersendat, tapi iramanya konsisten. Seperti napas bayi yang baru lahir, belum kuat, tapi nyata. Juna berdiri mematung. Ia tak percaya pada telinganya. Selama bertahun-tahun, suara yang hanya ada di kepalanya, kini menggema di ruang nyata. Warga mulai bertepuk tangan, pelan, hati-hati, seolah takut membuyarkan keajaiban yang baru saja terjadi. Seorang bapak tua bahkan berucap lirih,
Anak ini benar-benar bikin motor dari besi bekas. Tapi Juna tidak menikmati tepuk tangan itu. Ia justru terduduk, lututnya lemas, wajahnya menengadah ke langit-langit bengkel, dan untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena sakit, tapi karena lega. Tangis yang tertahan bertahun-tahun, kini tumpah dalam diam. "Terima kasih," ucapnya pelan. Entah ditujukan kepada siapa. Mungkin pada mendiang ayahnya, mungkin pada dirinya sendiri, mungkin pada langit. Rani berlari memeluknya dari samping. Tak peduli tangan Juna kotor oleh oli. Ia menempelkan kepalanya di bahu Juna dan berbisik. "Kamu berhasil. Kamu hidupkan sesuatu dari harapan yang semua orang pernah buang." Juna tak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, mengingat malam-malam dingin saat hujan membasahi dinding bengkel, saat suara cemooh lebih nyaring dari semangat, saat ia hanya bisa menengadah dan meminta kekuatan yang tidak bisa ia ciptakan sendiri. Dan pagi itu, saat matahari mulai naik, suara mesin buatan Juna terus bergemuruh. Tak terlalu nyaring, tapi cukup untuk mengguncang seluruh isi desanya. Karena bukan hanya motor yang menyala, tapi keberanian yang selama ini terkubur di hati banyak orang. Mesin itu terus menyala. Getarannya mengalir ke tanah, memantul ke dinding-dinding bengkel, dan memantik sesuatu dalam dada orang-orang yang menyaksikannya. Juna berdiri di samping motor rakitannya, bukan sebagai pahlawan, bukan pula sebagai penemu besar, tapi sebagai seorang manusia yang akhirnya mendengar suaranya sendiri dijawab oleh dunia. Namun saat suara tepuk tangan mereda, dan warga satu persatu kembali ke rumah mereka, Juna tetap berdiri diam. Ia menatap motornya dalam-dalam. Bukan dengan rasa bangga, tetapi dengan kebingungan yang dalam. Kini motor itu hidup. Tapi untuk apa? Pertanyaan itu menghantam lebih keras daripada cemoohan Kairo. Karena selama ini, Juna hanya fokus untuk membuktikan bahwa ia bisa. Tapi sekarang setelah terbukti, apa tujuan berikutnya? Sore itu, Rani duduk di ambang pintu bengkel. Wajahnya masih penuh haru, tapi matanya tajam, membaca gelagat Juna yang terlihat hampa meski baru saja meraih kemenangan. "Kenapa kamu gak terlihat senang?" tanyanya pelan. Juna menggeleng perlahan. "Karena aku sadar membuat motor ini hidup ternyata bukan akhir." Rani mendekat. Ia tahu, bukan rasa syukur yang hilang dari Juna, tapi justru karena kesadaran yang baru saja lahir. Kesadaran bahwa mimpi tak bisa berhenti hanya di pembuktian. "Mereka semua akan menunggu," lanjut Juna. "Bukan cuma untuk melihat motor ini jalan. Tapi apa yang bisa kulakukan dengannya?" Diam. Sunyi. Tapi berat. Rani paham. Kairo tak pernah benar-benar datang hanya untuk menantang. Ia datang untuk membongkar keraguan Juna dari dalam. Dan kini, ketika motor itu telah berhasil dihidupkan, tantangan berikutnya jauh lebih dalam. Apa makna dari semua ini? Malam harinya, Juna duduk sendiri di dalam bengkel yang kini terasa lebih luas dari biasanya. Suara jangkrik berdenting seperti notasi rapuh dari konser kehidupan yang tak berkesudahan. Ia membuka buku catatannya, yang kini sudah penuh dengan sketsa, perhitungan, dan rencana, lalu menuliskan satu kalimat. "Kalau aku hanya menciptakan mesin, maka aku hanya jadi tukang. Tapi kalau aku menciptakan harapan, mungkin aku sedang membangun jalan." Juna tahu, motor ini bukan tentang kecepatan. Ia tak bisa menandingi mesin pabrikan atau teknologi dari tim balap internasional. Tapi dari awal, mimpi Juna bukan untuk menciptakan kendaraan tercepat, melainkan kendaraan yang punya makna. Pagi berikutnya, ia pergi ke bukit di belakang desa. Di sana, ia duduk di atas batu besar, memandangi jalanan tanah yang menghubungkan desanya ke luar kota. Jalur yang sering tertutup lumpur, tak terjamah bantuan, dan jadi saksi bisu keterasingan mereka dari dunia luar. Dari tempat itu, ia teringat satu hal. Ibunya pernah meninggal karena tak sempat dibawa ke rumah sakit terdekat. Waktu itu, tak ada kendaraan yang bisa mengantar cepat. Jalanan licin, dan motor warga tak kuat melintasi tanjakan. Ia hanya bisa menangis, memeluk tubuh ibunya yang semakin dingin dalam gubuk. "Aku terlambat," ucapnya pelan. "Bukan karena aku lambat, tapi karena tak ada kendaraan yang bisa menolong."
Kalimat itu menampar dirinya sendiri. Kini, setelah motor itu hidup, ia tahu, motor ini tak dibuat untuk balapan, tapi untuk menjangkau, untuk menolong. Maka ia kembali ke bengkel, membuka semua cetakan yang telah ia buat, dan mulai memodifikasi. Ia memperkuat suspensi, memasang ban trail yang bisa melintasi lumpur, menambah daya angkut di bagian belakang, dan menyesuaikan tarikan mesin agar kuat menanjak tapi tetap irit bahan bakar. Beberapa hari kemudian, seorang warga datang dengan panik. Anak perempuannya demam tinggi, dan mobil ambulans tak bisa masuk ke desa karena longsor kecil. Tanpa banyak bicara, Juna mendorong motornya keluar bengkel. "Aku antar," katanya singkat. Motor itu bergetar saat dinyalakan, lalu perlahan meluncur di jalanan tanah yang licin dan penuh batu. Rani ikut berlari dari belakang, khawatir. Tapi Juna tetap maju. Tubuhnya mencondongkan motor saat melewati tanjakan, dan di saat motor itu nyaris kehilangan traksi, ia berteriak dalam hati, "Wahai engkau yang membuka jalan bagi yang tersesat, jangan biarkan aku berhenti sekarang." Dan motor itu terus melaju. Sampai keluar desa. Sampai ke jalan aspal. Sampai ke klinik pinggiran kota. Anak itu selamat. Ibunya menangis, memeluk Juna. Tapi Juna tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap langit. Ada genangan air mata di matanya. Bukan karena ia merasa hebat, tapi karena akhirnya, sesuatu yang ia ciptakan bisa menyelamatkan hidup yang lain. Malam itu, saat ia kembali ke bengkel, Rani menunggunya di depan pintu. Wajahnya tenang, namun penuh rasa hormat. "Kamu gak perlu jadi pembalap untuk menangkan sesuatu, Jun." Juna hanya diam. Tapi hatinya menjawab, "Aku tidak ingin menang. Aku hanya ingin jadi berguna." Dan sejak malam itu, ia mengerti. Motor itu bukan dibuat untuk membuktikan bahwa ia bisa, tapi untuk menyampaikan pesan yang lebih besar. Kecepatan bisa membuatmu menang, tapi makna bisa membuatmu dikenang. Bengkel Juna kini tak pernah benar-benar sepi. Bukan karena lalu lalang orang atau sorak-sorai warga, melainkan karena suasana baru yang tumbuh, kehidupan. Motor rakitannya telah menyala, bukan hanya secara mekanik, tapi juga secara makna. Ia telah menjadi alat penyambung nyawa, kendaraan yang bukan sekadar menembus jarak, tapi menyambung harapan. Namun pada suatu sore yang muram, saat gerimis jatuh pelan di atas atap seng yang tua, Juna membersihkan rak-rak kayu di sudut bengkel yang selama ini ia abaikan. Rak itu penuh dengan debu, karat, dan benda-benda peninggalan ayahnya yang belum pernah ia sentuh sejak lama. Entah dorongan dari mana, tangannya tiba-tiba menarik laci bawah yang sudah nyaris menyatu dengan jamur. Dari dalamnya, ia menemukan sebuah amplop lusuh berwarna coklat, terikat dengan tali benang merah pudar. Di bagian depannya tertulis dengan huruf tangan, "Jangan dibuka sampai kau siap." Tangannya sempat gemetar. Kalimat itu ditulis oleh ayahnya sendiri, yang telah meninggal 5 tahun lalu dalam keheningan tanpa banyak pesan. Selama ini, Juna mengira ayahnya hanyalah pria desa biasa, keras, diam, tapi penuh cinta yang disampaikan dengan cara yang tak mudah dipahami. Perlahan, ia buka ikatan benang itu. Di dalamnya, terselip beberapa lembar kertas berwarna kekuningan dan satu foto tua. Juna menatapnya lama. Foto itu menampilkan seorang pria muda berdiri di samping sebuah motor balap klasik, lengkap dengan helm dan jaket kulit, dengan senyum kecil di wajah. Tapi bukan itu yang membuat Juna tercekat. Pria dalam foto itu adalah ayahnya. Untuk sesaat, dunia seperti berhenti. Napas Juna tertahan. Ia membalik foto itu, dan menemukan tulisan tangan yang hampir pudar. "Tes resmi. Sirkuit Sentul, 1992. Hanya sekali. Setelah itu, aku pulang." Air mata Juna jatuh tanpa permisi. Ia terhuyung duduk di lantai, memandangi foto itu seolah sedang menatap orang asing. Ia tak pernah tahu, ayahnya pernah menjadi pembalap uji coba. Ia tak pernah diberitahu, bahkan sekalipun. Yang ia tahu selama ini hanyalah, ayahnya pandai membetulkan mesin dan menyimpan sebuah mesin tua yang tak pernah menyala. Di antara lembaran lainnya,
Ada sehelai surat yang ditulis tangan. Juna membacanya perlahan, dengan suara tercekat. Jun, kalau kau membaca ini, berarti kau sudah cukup kuat menanggung beban yang kutinggalkan. Aku pernah berdiri di garis start, di bawah sorotan lampu, dengan deru penonton yang memekakan telinga. Tapi bukan panggung itu yang membuatku bahagia. Aku sadar, yang paling besar bukanlah mimpi yang bisa dibanggakan, tapi warisan yang bisa dilanjutkan. Karena itu aku pulang. Motor tua yang kutinggalkan bukan sekadar besi tua. Itu hasil gagal yang kucoba ulang. Dan aku yakin, suatu hari, ada seseorang yang akan menyempurnakannya. Aku berharap orang itu, kau. Kalau kau memilih jalan ini, maka jalani dengan kepala tegak. Tapi jangan pernah sombong. Karena yang membuatmu berdiri, bukan hanya keberanianmu sendiri, tapi doa-doa yang tak kau dengar. Ayahmu. Juna tak bisa menahan tangisnya. Ia meremas surat itu, memeluknya ke dada. Semua pertanyaan yang selama ini mengendap di benaknya. Mengapa ayahnya tak pernah membiarkan motor itu dijual? Mengapa ia mengajarkan anaknya tentang alat-alat bengkel sejak kecil? Mengapa ia selalu diam tiap kali Juna berbicara soal mimpi? Semuanya terjawab malam itu. Ayahnya bukan tak percaya. Ayahnya pernah bermimpi, pernah gagal, dan memilih diam, agar anaknya tak dibebani dengan bayang-bayang kegagalan. Dan kini, di tangan Juna, mimpi yang ditinggalkan itu akhirnya menyala. Beberapa hari kemudian, Juna membawa foto itu ke Mak Mah, satu-satunya orang yang mengenal ayahnya sejak muda. Wajah perempuan tua itu pucat begitu melihat gambar itu. Aku pikir dia udah buang semua jejak tentang masa lalunya. Gumamnya. Waktu kau lahir, dia bilang, aku gak mau anakku hidup di bawah bayangan masa muda bodohku. Tapi aku tahu dia gak pernah benar-benar berhenti. Mak Mah menatap Juna, lalu meletakkan tangannya di bahu lelaki itu. Kau bukan melanjutkan mimpi. Kau menebusnya. Malamnya, Juna kembali ke bengkel. Ia menatap motor rakitannya yang kini tak hanya punya bentuk dan fungsi, tapi juga sejarah. Di sisi rangka, ia tempelkan stiker kecil bertuliskan nama ayahnya, sebagai penghormatan kepada lelaki yang diam-diam telah mengarahkan jalan ini sejak awal. Lalu, ia berdiri tegak di tengah ruangan, menatap atap bengkel yang bocor, dinding yang rapuh, dan tanah yang masih berdebu. Tapi kali ini, semuanya terasa megah. Karena ia tahu, tempat ini bukan hanya bengkel, tapi ruang pengampunan dan pertemuan dua generasi yang pernah hancur dan dibangun ulang. Wahai engkau yang menyatukan masa lalu dan masa depan, terima kasih telah memberiku satu kesempatan untuk menyelesaikan yang belum selesai. Juna mengepalkan tangan. Foto tua itu ia bingkai dan letakkan tepat di atas pintu masuk bengkel, tempat semua orang bisa melihat. Bukan untuk pamer, tapi untuk mengingatkan bahwa mimpi, meski pernah tenggelam, bisa muncul kembali, lewat darah, keringat, dan keyakinan yang diwariskan dalam diam. Pagi itu udara desa terasa lebih ramai dari biasanya. Bukan karena pasar atau hajatan warga, melainkan karena deretan mobil asing dan kamera besar yang berdiri seperti barisan tentara di pinggir jalan. Mikrofon, drone, dan tenda kru produksi memenuhi halaman depan bengkel bambu yang selama ini berdiri sunyi. Juna berdiri di balik pintu. Matanya tak berkedip menatap kerumunan itu. Ia masih mengenakan baju lusuh dan celana kerja yang penuh noda oli. Tapi hari itu, dunia menatapnya, bukan sebagai pria desa, bukan sebagai pengrajin bambu, tapi sebagai seseorang yang telah membuktikan bahwa logam tua pun bisa menyala dengan keyakinan. Kabar tentang motor rakitannya menyebar cepat, berawal dari satu unggahan video warga yang merekam saat Juna menyelamatkan anak kecil dengan motornya, hingga viral di media sosial, ditonton jutaan kali. Lalu datanglah tim dokumenter dari luar negeri, media otomotif nasional, bahkan universitas teknik yang ingin menjadikan temuannya sebagai studi kasus. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, Juna merasa asing di rumahnya sendiri. Ia memandangi dinding bengkel, foto ayahnya tergantung diam di sana. Rangka motor masih berdiri kokoh. Tapi kini orang-orang datang bukan untuk melihat makna, melainkan untuk melihat keunikan. Kau sadar gak, Jun? Bisik Rani di sampingnya. Yang mereka cari mungkin bukan cerita,
tapi sensasi. Juna mengangguk. Bukan karena setuju, tapi karena ia tahu Rani benar. Semua kamera yang menyorot tak benar-benar melihat dalam. Mereka tertarik pada pria desa bikin motor. Tapi tak ingin tahu bagaimana malam-malam basah penuh tangis dan doa menjadi bahan bakarnya. Dalam sebuah sesi wawancara, seorang jurnalis bertanya dengan antusias, "Apakah Anda berniat menjual desain ini? Atau bekerja sama dengan pabrikan besar? Ini bisa jadi revolusi." Juna menatap kamera, lalu menjawab tenang, "Saya gak bangun ini buat dijual." Mereka tertawa kecil, mengira itu jawaban idealis khas pemula. Tapi Juna melanjutkan, "Motor ini dibangun bukan untuk diproduksi massal, tapi untuk menjangkau tempat-tempat yang sering dilupakan. Saya ingin motor ini tetap ada di jalanan yang tak pernah dilalui kendaraan mewah. Saya ingin orang-orang yang tak punya akses bisa terbantu dengan sesuatu yang sederhana, tapi kuat." Wajah pewawancara mendadak serius. Tiba-tiba kamera berhenti sebentar. Mereka tampaknya tak menyangka bahwa pria di depan mereka bukan sekadar penemu kampung yang gembira diberi sorotan, tapi seseorang yang memilih jalannya sendiri, walau itu berarti menolak panggung besar. Keesokan harinya, Juna menerima surat elektronik dari tim internasional yang mengundangnya ke Jepang untuk menjadi pembicara dalam forum teknologi inovatif. Semua biaya ditanggung. Ia hanya perlu datang dan menunjukkan prototipe serta cerita di balik motor tersebut. Namun Juna menolak. Ia hanya menulis balasan singkat. "Saya menghargai undangan ini. Tapi saya masih punya banyak jalan berlumpur yang harus saya lewati di desa saya. Panggung saya, bukan auditorium. Tapi jalan sempit tempat ambulans tidak bisa masuk." Saat Rani membacakan surat itu untuk memastikan, ia sempat tercekat. "Kamu yakin, Jun? Ini bisa ubah hidupmu?" Juna tersenyum. "Aku tidak ingin hidupku diubah oleh panggung. Aku ingin panggung yang berubah karena caraku menjalani hidup." Sore itu, ia kembali ke bengkel. Bukan untuk menyambut kru kamera atau tim riset, tapi untuk menyervis motor seorang petani tua yang datang dari desa seberang. Motor petani itu rusak, bannya bocor, dan mesin berbet. Tapi si bapak tetap datang membawa harapan. "Katanya kamu bisa hidupin yang tua-tua, Jun," ucap si bapak, bercanda. Juna tertawa kecil. "Kalau niatnya kuat, biasanya bisa, Pak." Sambil memperbaiki motor itu, Juna berpikir, mungkin beginilah caranya menjaga makna. Tidak dengan menolak dunia, tapi dengan tidak membiarkan dunia mengubah arah hatimu. Malam harinya, ia kembali duduk di depan bengkel. Kali ini sendirian. Tak ada wartawan, tak ada warga. Hanya dia, foto ayahnya, dan suara jangkrik. Ia menatap bintang, lalu berbisik, "Wahai engkau yang menyaksikan niat paling dalam, jangan izinkan aku terpesona oleh panggung. Tapi bimbing aku untuk tetap setia pada jalan, meski jalan itu sunyi." Lalu, ia menatap motornya. Benda itu kini tak lagi terlihat seperti hasil eksperimen. Ia tampak seperti sahabat lama. Seperti bagian dari tubuh Juna yang paling jujur, mewakili luka, kegigihan, dan cinta yang tak pernah diminta dibalas. Minggu berikutnya, Juna mengadakan pelatihan kecil untuk pemuda-pemuda desa. Ia mengajari mereka cara merakit ulang mesin, memanfaatkan limbah besi, dan membuat sketsa teknik sederhana. Ia menolak disebut mentor atau ahli. Baginya, ia hanya membagikan apa yang dulu ia pelajari sendiri, dengan air mata. Dan dalam pelatihan itu, di antara para pemuda yang haus ilmu, mimpi Juna tak hanya menyala, tapi mulai menjalar. Motor rakitannya tak tampil di sirkuit MotoGP, tak mendapat tepuk tangan stadion, tak ditayangkan dalam siaran prime time. Tapi ia hadir di jalan sempit tempat seorang ibu bisa mengantar anaknya ke sekolah dengan aman. Dan disitulah, Juna sadar. Panggung sejati bukan yang punya lampu sorot terang, tapi tempat di mana pilihanmu punya dampak nyata. Pagi itu langit mendung, seolah menahan cahaya untuk masuk ke desa. Kabut tipis turun perlahan, menutupi jalanan tanah yang basah oleh embun semalam. Juna duduk di depan bengkelnya,
mengenakan jaket tua milik almarhum ayahnya. Kopi hitam mengepul dari cangkir email yang penuh gores. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena dingin, tapi karena pertanyaan lama yang kembali datang. Apa yang akan terjadi jika semua ini hanya sebatas kisah yang sebentar? Ia tak pernah mengejar nama. Tapi nama itu kini datang dari berbagai arah. Ia hanya ingin membuat motor yang hidup. Tapi kendaraan itu kini menjadi saksi bisu ratusan orang yang datang setiap bulan untuk belajar, bertanya, bahkan sekadar melihat. Tapi pagi itu berbeda. Seorang pria datang dengan mobil hitam elegan, pelat luar negeri. Turun dengan rapi, mengenakan jas, tapi tak membawa kamera atau mikrofon. Ia datang sendiri. Tak satu pun warga mengenalnya. Tapi wajahnya, entah kenapa, tidak asing bagi Juna. "Permisi, ini bengkel milik Juna?" tanyanya sopan. Juna mengangguk. "Benar. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu membuka map hitamnya, lalu mengeluarkan selembar kertas dan satu foto tua. Tanpa berkata-kata, ia letakkan di meja kayu. Juna menatapnya. Itu adalah foto ayahnya. Tapi berdiri di sebelahnya adalah pria yang kini ada di hadapannya, hanya versi yang lebih muda. Darah Juna seperti ditarik ke dalam. "Ayahmu pernah menyelamatkan nyawaku, 29 tahun lalu," ucap pria itu. "Saat uji coba motor prototipe di sirkuit Sentul. Rem motorku blong, dan dia, tanpa ragu, menabrakkan motornya ke milikku untuk menghentikan lajunya. Dia cedera. Aku pulang ke luar negeri. Tapi rasa hutang itu tidak pernah selesai dalam hidupku." Juna membeku. Pria itu melanjutkan, "Kami tidak hanya rekan. Ayahmu adalah insinyur paling jenius yang pernah bekerja di bawah kontrak tim balap Jepang. Tapi dia memilih pulang. Karena menurutnya, kemenangan yang dibayar dengan meninggalkan keluarga bukan kemenangan, tapi kekalahan yang dibungkus sorakan." "Siapa Anda?" bisik Juna akhirnya. Pria itu tersenyum kecil, lalu membuka dompetnya, menunjukkan sebuah identitas. Juna menatapnya, membaca pelan. "Yamato Kaito, Direktur Teknik Sirkuit Internasional Suzuka." Juna terdiam. Dunia seolah berputar lambat. "Ayahmu pernah menolak jabatan yang kini aku duduki," kata Yamato. "Dan saat aku melihat video motormu, aku tahu seseorang sedang melanjutkan jalan yang dia tinggalkan." Ia mengambil satu perangkat kecil dari tasnya. Sebuah modul komputer mesin. "Ini prototipe yang belum pernah dirilis ke publik. Simpan. Gunakan atau tidak, terserah. Tapi kamu harus tahu, apa yang kamu bangun lebih dari sekadar kendaraan." Juna menatap benda itu. Tangannya bergetar. "Kenapa baru sekarang?" tanyanya pelan, penuh luka dan keheranan. Yamato menatapnya dalam. "Karena aku tidak tahu kau ada, sampai kau menyuarakan hal yang dulu hanya ayahmu yang berani ucapkan, bahwa kendaraan terbaik bukan yang tercepat, tapi yang bisa menjangkau manusia di titik paling jauh dari perhatian dunia." Juna tak mampu menjawab. Hatinya remuk oleh rindu yang belum tuntas dan kebanggaan yang sulit diungkapkan. Ia berjalan masuk ke dalam bengkel, mengambil foto ayahnya, lalu menyerahkannya ke Yamato. "Ambil. Ini milik masa lalu yang belum sempat tuntas," ucapnya. "Tapi tolong, jangan ubah kisah ini jadi proyek. Biarlah ia tetap jadi cerita. Tentang seseorang yang memilih pulang saat semua orang memilih sorak-sorai." Yamato menunduk hormat. "Aku tidak akan ubah apapun. Tapi jika suatu hari kau berubah pikiran, dan ingin dunia mendengar, kau tahu harus kemana." Ia pamit, meninggalkan Juna yang masih berdiri diam. Namun dalam diam itu, Juna tidak merasa kecil. Hari itu, Juna tak melanjutkan pekerjaannya. Ia duduk di depan bengkel, memandangi anak-anak kecil yang bermain di tepi jalan, meniru suara motor buatannya dengan mulut, tertawa, berlarian. Lalu Rani datang, membawa kotak makan. "Kamu kelihatan lebih tua hari ini," godanya. Juna tertawa lirih. "Hari ini aku merasa lebih hidup dan lebih sadar, Ran." "Sadar apa?" "Sadar bahwa kadang, orang yang paling kau cari untuk diakui, sudah lebih dulu percaya padamu. Hanya saja dia gak bilang."
Dia kasih bukti dan diam. Mata Rani berkaca. Ia duduk di samping Juna. Dia pasti bangga sekarang. Juna mengangguk, lalu menatap langit yang perlahan terang. Wahai engkau yang menyimpan rahasia takdir dalam sunyi, terima kasih telah membuka lembar yang tak pernah kukira akan kubaca. Jika semua ini adalah jalanmu, maka bimbing aku untuk tetap rendah. Jika ini hanya persinggahan, maka ajarkan aku cara pulang tanpa merasa gagal. Motor itu kini berdiri di tengah bengkel, bukan lagi sekadar kendaraan, tapi simbol bahwa hal besar bisa tumbuh dari tempat paling sunyi, bahwa harga diri bisa dibangun dari tangan yang luka, dan bahwa cinta yang tak diucapkan bisa menjadi warisan paling abadi. Dan bagi Juna, dunia tak perlu tahu siapa dirinya sesungguhnya. Karena hari itu, ia akhirnya tahu siapa ayahnya sebenarnya. Dan itu sudah cukup untuk membuatnya tak ingin jadi siapapun, kecuali anak dari seseorang yang memilih pulang.